mengerti bahasa Arab. Dia tidak pernah sujud sebelumnya. Namun hari ini, di jantung ekonomi Eropa, logika yang ia agungkan selama puluhan tahun runtuh hanya dalam 3 menit. Suara ini, panggilan ini, merobek tembok sekularisme Jerman. Selamat datang di tahun 2026, di mana tangisan bukan lagi tanda kelemahan, tapi tanda penemuan Tuhan. One of the most haunting and beautiful sounds in the world is the Muslim call to prayer. What was the origin of that? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu lagi di titik balik sejarah. Ingat video kita di 2025 tentang kebangkitan intelektual? Hari ini, ramalan itu menjadi kenyataan yang jauh lebih masif. Jerman sedang gempar, bukan karena krisis ekonomi, tapi karena krisis identitas yang menemukan jawabannya di pintu-pintu masjid. Jika dulu Islam dianggap asing, hari ini ribuan warga asli Jerman justru mengepung rumah-rumah Allah ini, bukan untuk protes, tapi untuk mengejar kedamaian yang tak sanggup mereka beli dengan euro. Per Januari 2026, statistik mencatat lonjakan yang membuat para sosiolog terdiam. Populasi Muslim di Jerman menembus angka 5,5 juta jiwa. Namun, perhatikan angka ini. Lebih dari 4.000 konversi baru terjadi setiap tahun dari warga asli Bio-Deutsche. Lihatlah antrean di Masjid Pusat Kolon setiap Jumat. Mereka yang datang bukan lagi hanya imigran, tapi para insinyur dari Stuttgart, para pengacara dari Frankfurt, dan para mahasiswa dari Heidelberg. Mereka mengepung masjid karena dahaga spiritual yang memuncak. Mengapa mereka menangis saat mendengar azan? Sebagai intelektual, kita harus membedahnya secara jernih. Frekuensi azan bukan sekedar suara. Secara neuroscience, harmoni makhorijul huruf dalam azan menyentuh frekuensi alfa di otak manusia, sebuah titik di mana logika beristirahat dan fitrah berbicara. When the call to prayer sounded, my ego was destroyed. I felt small, but at the same time, I felt so loved by my newfound creator. Inilah alasan mengapa mu'alaf Jerman tak sanggup berhenti menangis. Itu adalah tangisan pulang, homecoming. They feel it has no real place in a Christian country like Germany. However, in 2010, President Christian Wolff said the following: Meine sehr verehrten Damen und Herren, Islam has now become a part of German society. auf zu Deutschland. What do Germans think today? Is Islam part of German society? Only 22% would agree. A majority of 64% don't feel that Islam is part of German society. I'm a Muslim and I live in Germany, so Islam is also a part of German society. Different religions coexisting side by side is becoming normal, and polls show that contacts between Muslims and other people here in Germany. Dunia melihat Jerman sebagai pemimpin teknologi. Namun di 2026, Jerman menjadi pemimpin baru dalam reformasi spiritual di Barat. Islam yang berkembang di sini adalah Islam yang sangat berkelas, intelektual, bersih, dan penuh kasih. Dampak dari ribuan mualaf yang mengepung masjid ini mulai mengubah kebijakan sosial. Masjid kini bukan hanya tempat ibadah, tapi pusat solusi krisis mental masyarakat Eropa. Islam tidak lagi masuk ke Jerman. Islam kini tumbuh dari dalam rahim Jerman sendiri.
Sahabat Mata Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fenomena Jerman 2026 mengajarkan kita satu hal. Logika tanpa Tuhan hanya akan berujung pada kekosongan. Jika di jantung Eropa saja orang-orang rela antre untuk bersujud dan menangis, maka tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan janjinya. Eropa tak lagi sama, dan mungkin ini adalah awal dari cahaya yang akan kembali menyinari dunia dari arah yang tak terduga. Tuliskan di kolom komentar, apa perasaan Anda melihat saudara baru kita di Jerman mulai bersujud? Mata Media undur diri, apabila ada salah kata atau data kurang sesuai, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu, jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Quran Surah Al-Baqarah 147. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit di atas sebuah kota besar di Jerman terlihat lebih gelap dari biasanya. Udara dingin menusuk kulit, seakan menegaskan bahwa musim dingin benar-benar sedang berkuasa. Namun anehnya, di tengah suhu yang menusuk tulang, suasana di sekitar sebuah masjid justru terasa hangat oleh kehadiran manusia. Sejak sore hari, arus orang terus berdatangan tanpa henti. Mereka datang dari berbagai arah, berjalan kaki, bersepeda, hingga turun dari kendaraan umum. Wajah-wajah asing memenuhi jalanan yang biasanya lengang saat malam tiba. Masjid yang biasanya hanya ramai di waktu-waktu tertentu, malam itu terlihat sesak. Halaman depan penuh, bahkan sampai ke trotoar dan sisi jalan. Banyak yang harus berdiri karena ruang di dalam sudah tak lagi mencukupi. Yang menarik perhatian, sebagian besar dari mereka bukanlah Muslim. Dari raut wajah, bahasa, dan cara berpakaian, jelas terlihat mereka adalah warga lokal Jerman. Ada yang muda, ada yang sudah lanjut usia, bahkan terlihat beberapa keluarga membawa anak-anak mereka. Tidak ada teriakan, tidak ada paksaan, tidak pula kericuhan. Semua hadir dengan satu hal yang sama, rasa ingin tahu yang begitu besar. Sebuah rasa penasaran yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang memanggil mereka ke tempat itu malam ini. Beberapa orang terlihat berbincang pelan, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Sebagian lain memilih diam, memperhatikan sekeliling dengan tatapan serius. Masjid seakan menjadi pusat perhatian yang menyedot energi banyak jiwa. Lampu-lampu masjid menyala terang, memantulkan cahaya hangat ke wajah para pengunjung. Di balik dindingnya, suasana terasa berbeda, lebih tenang, lebih damai. Kontras dengan hiruk-pikuk kehidupan kota yang biasanya tak pernah tidur. Bagi sebagian orang, ini adalah kali pertama mereka menginjakan kaki di masjid. Ada rasa canggung, ada juga rasa kagum. Mereka melangkah pelan, seolah takut mengganggu sesuatu yang sakral. Di sudut lain, beberapa relawan terlihat membantu mengarahkan tamu. Senyum mereka tulus, tanpa banyak bicara. Tidak ada ceramah panjang, tidak ada ajakan keras, hanya sambutan yang hangat dan sopan. Seiring waktu berjalan, jumlah orang semakin bertambah. Ruang dalam masjid semakin penuh, udara terasa padat oleh kehadiran ratusan bahkan ribuan manusia. Namun anehnya, tidak terasa sesak di hati. Suara percakapan perlahan mereda. Orang-orang mulai tenang, seakan menyadari bahwa malam ini bukan malam biasa. Ada sesuatu yang akan terjadi, meski tak ada yang benar-benar tahu apa. Ketika waktu salat semakin dekat, suasana berubah semakin hening. Banyak yang duduk diam, memandang ke arah mimbar.
Tatapan mereka menunjukkan harapan, kebingungan, sekaligus keinginan untuk memahami. Beberapa orang terlihat menarik napas panjang, seolah membawa beban hidup yang berat. Ada kelelahan yang tersimpan di mata mereka. Kelelahan yang tak bisa disembuhkan oleh dunia modern. Di luar masjid, suhu semakin dingin. Namun tak satu pun dari mereka beranjak pergi. Mereka tetap bertahan, seakan takut melewatkan momen yang entah mengapa terasa sangat penting. Malam itu, masjid bukan sekadar bangunan. Ia berubah menjadi tempat pertemuan antara pencarian dan harapan. Tempat di mana banyak orang datang bukan untuk dipaksa, tetapi karena hati mereka tergerak. Detik demi detik berlalu, dan keheningan semakin terasa. Bahkan suara langkah kaki pun terdengar jelas. Semua seperti sedang menunggu satu titik awal. Saat azan mulai berkumandang, suasana benar-benar berubah. Suara itu menggema lembut namun kuat, menembus keheningan malam. Banyak kepala yang menoleh, banyak mata yang terpejam. Bagi sebagian yang hadir, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar azan secara langsung. Bukan dari video, bukan dari berita, tetapi dari jarak yang sangat dekat. Getarannya terasa hingga ke dada, tak sedikit yang terlihat terdiam, seolah terpaku. Ada yang menelan ludah, ada pula yang menunduk tanpa sadar. Sesuatu yang sederhana, namun mampu mengguncang batin. Malam itu, waktu seakan melambat. Semua perhatian tertuju pada satu suara, satu momen, satu perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Masjid yang biasanya sunyi kini menjadi saksi ribuan hati yang sedang mencari jawaban. Jawaban atas kegelisahan hidup, kesepian, dan pertanyaan tentang makna. Tidak ada yang tahu bagaimana malam ini akan berakhir. Namun satu hal pasti, apa yang dimulai malam itu akan meninggalkan jejak panjang dalam kehidupan banyak orang. Bagi sebagian, ini hanyalah rasa penasaran. Bagi yang lain, ini mungkin awal dari sebuah perjalanan besar dalam hidup mereka. Angin dingin terus berhembus di luar, tetapi di dalam masjid, ada kehangatan yang perlahan tumbuh. Kehangatan yang bukan berasal dari api atau cahaya, melainkan dari ketenangan. Malam itu menjadi malam yang tak biasa. Sebuah malam yang kelak akan dikenang, bukan karena keramaian semata, tetapi karena makna yang lahir di dalamnya. Di jantung Jerman, di tengah dunia modern, sebuah masjid menjadi titik temu pencarian spiritual ribuan jiwa. Dan tanpa disadari banyak orang, malam itu adalah awal dari sebuah fenomena besar yang akan menggema ke berbagai penjuru dunia. Setelah azan berkumandang, suasana di dalam masjid benar-benar berubah. Keheningan yang tercipta bukan keheningan yang kosong, melainkan penuh makna. Ribuan orang terdiam, seolah takut mengganggu momen yang sedang berlangsung. Banyak dari mereka tidak memahami arti kata-kata azan itu. Namun anehnya, ketidaktahuan tersebut tidak menghalangi perasaan yang muncul. Ada ketenangan yang perlahan menyusup ke dalam hati. Beberapa orang menutup mata, membiarkan suara itu mengalir tanpa perlawanan. Seakan ada pesan yang disampaikan, bukan melalui bahasa, tetapi melalui rasa. Di barisan belakang, terlihat seorang pria parubaya menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca, seolah sedang mengingat sesuatu dari masa lalu. Tidak ada yang tahu apa yang sedang ia pikirkan. Seorang wanita muda tampak menggenggam erat tangannya sendiri. Wajahnya tegang, namun perlahan berubah menjadi lebih lembut. Ia datang dengan rasa penasaran, tetapi kini hatinya mulai bertanya lebih jauh. Masjid yang penuh sesak itu terasa begitu sunyi. Bahkan suara batuk atau gesekan kursi terdengar sangat jelas. Semua orang seakan sepakat untuk menghormati momen tersebut. Bagi sebagian warga Jerman yang hadir, suasana ini sangat berbeda dari tempat ibadah yang biasa mereka kenal. Tidak ada musik keras, tidak ada sorotan berlebihan. Yang ada hanyalah kesederhanaan dan ketenangan. Saf-saf salat mulai dirapikan. Jamaah muslim berdiri dengan tertib, sementara para tamu memperhatikan dengan penuh perhatian. Tidak ada yang merasa tersisih, semua merasa diterima. Gerakan salat dimulai dengan perlahan. Takbir yang diucapkan serempak terdengar lembut namun menggetarkan. Banyak mata yang mengikuti setiap gerakan dengan rasa ingin tahu. Ada yang mencoba menirukan dengan berdiri, ada pula yang memilih tetap duduk sambil mengamati. Tidak ada larangan, tidak ada paksaan. Semua berjalan dengan alami. Di tengah salat berlangsung, suasana semakin terasa khusyuk. Wajah-wajah yang awalnya tegang kini tampak lebih tenang. Seolah beban hidup yang berat sedikit demi sedikit dilepaskan. Beberapa orang menunduk, meski tidak ikut salat. Mereka larut dalam suasana yang jarang mereka rasakan sebelumnya.
Sebuah ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Seusai salat, tidak langsung terdengar suara riuh. Justru keheningan masih bertahan beberapa saat. Banyak yang seakan enggan bergerak, takut memecah suasana. Kemudian, suara lembut seorang penceramah terdengar. Tidak berteriak, tidak menggurui. Ia berbicara dengan bahasa sederhana, penuh empati, dan mudah dipahami. Ia tidak langsung mengajak siapapun untuk masuk Islam. Ia hanya berbicara tentang kehidupan, tentang kegelisahan manusia, dan tentang pencarian makna hidup. Kata-katanya terasa dekat dengan realitas para pendengar. Tentang kesepian di tengah keramaian, tentang lelahnya mengejar dunia, dan tentang hati yang kosong meski hidup terlihat sempurna. Beberapa hadirin mengangguk pelan, seolah apa yang disampaikan itu adalah potongan cerita hidup mereka sendiri. Tanpa sadar, dinding pembatas dalam hati mulai runtuh. Di sudut ruangan, terlihat seseorang menyeka air mata dengan cepat. Ia tidak menangis terseduh, hanya diam dengan mata yang basah. Emosi yang tertahan akhirnya menemukan jalannya. Tidak sedikit pula yang terdiam lama, menatap ke satu titik. Pikiran mereka berkelana, mengingat perjalanan hidup yang penuh pertanyaan. Malam itu, masjid bukan hanya tempat ibadah bagi umat Islam. Ia menjadi ruang aman bagi siapa saja yang ingin jujur pada dirinya sendiri. Tidak ada yang menilai, tidak ada yang menghakimi. Semua orang hadir sebagai manusia, dengan kegelisahan dan harapan masing-masing. Suasana damai itu terasa begitu kuat. Bahkan bagi mereka yang datang dengan sikap skeptis, sulit untuk menolak ketenangan yang menyelimuti. Waktu terus berjalan, namun tak seorang pun terlihat gelisah. Tidak ada yang sibuk melihat jam atau ponsel. Semua larut dalam momen yang terasa langka. Di luar, malam semakin larut. Lampu-lampu kota masih menyala, tetapi dunia di dalam masjid terasa terpisah dari hiruk-pikuk itu. Banyak yang mulai menyadari bahwa kehadiran mereka malam ini bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang membawa mereka ke tempat ini. Sesuatu yang mungkin selama ini mereka cari, namun belum pernah benar-benar mereka temukan. Tanpa janji, tanpa tekanan, malam itu perlahan membuka pintu-pintu hati yang selama ini tertutup rapat. Dan bagi sebagian orang, ketenangan yang mereka rasakan malam itu menjadi awal dari pertanyaan terbesar dalam hidup mereka. Pertanyaan tentang tujuan, tentang kebenaran, dan tentang jalan yang selama ini belum mereka pahami. Malam itu belum berakhir, namun satu hal mulai jelas, apa yang terjadi di masjid itu bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan awal dari perubahan yang perlahan tumbuh. Di balik wajah-wajah tenang yang terlihat malam itu, tersimpan cerita hidup yang panjang. Banyak dari mereka datang ke masjid bukan karena dorongan agama, melainkan karena rasa lelah yang sudah terlalu lama dipendam. Kehidupan modern di Eropa menawarkan kenyamanan materi, tetapi tak selalu memberi ketenangan batin. Rutinitas yang padat, target pekerjaan, dan tuntutan sosial perlahan mengikis ruang untuk bernapas. Sebagian dari mereka telah meraih apa yang disebut sebagai kesuksesan. Karir stabil, penghasilan cukup, dan kehidupan yang tampak mapan. Namun di dalam hati, ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Ada yang merasa hidupnya berjalan seperti mesin. Bangun pagi, bekerja, pulang, lalu mengulang semuanya keesokan hari. Tanpa tujuan yang benar-benar memberi makna. Kesepian menjadi teman yang sering datang tanpa diundang. Bahkan di tengah keramaian kota dan lingkaran pertemanan, perasaan sendiri tetap menghantui. Beberapa orang mengaku telah mencoba berbagai cara untuk mengisi kekosongan itu. Liburan, hiburan, hingga pencarian spiritual di berbagai tempat. Namun rasa damai yang dicari selalu terasa sementara. Malam itu, mereka datang dengan harapan yang sederhana. Bukan untuk menemukan jawaban instan, melainkan untuk mendengar, merasakan, dan memahami sesuatu yang berbeda. Bagi sebagian warga Jerman, Islam selama ini hanya dikenal dari berita dan stereotip. Namun apa yang mereka temui malam itu jauh dari gambaran yang selama ini ada di benak. Mereka melihat kesederhanaan, melihat orang-orang yang datang bukan untuk pamer, melainkan untuk menunduk dan berserah. Sebuah pemandangan yang jarang mereka saksikan. Nilai kepasrahan dalam Islam mulai menarik perhatian. Tentang menerima bahwa hidup tidak selalu bisa dikendalikan, dan bahwa manusia tidak harus memikul segalanya sendiri. Konsep berserah diri kepada Tuhan terasa asing, namun sekaligus menenangkan. Seolah beban yang selama ini dipanggul sendirian kini boleh dibagi. Beberapa orang mulai bertanya dalam hati, mengapa ajaran yang sederhana ini bisa memberi ketenangan yang begitu kuat. Tanpa ritual rumit, tanpa tuntutan berlebihan.
Mereka memperhatikan bagaimana umat muslim beribadah dengan tenang. Gerakan yang teratur, doa yang lirih, dan wajah-wajah yang terlihat pasrah namun damai. Ada kejujuran dalam ibadah itu. Tidak dibuat-buat, tidak berlebihan. Semuanya terasa apa adanya. Bagi mereka yang terbiasa dengan kehidupan yang serba cepat, suasana ini menjadi jeda yang sangat berharga. Sebuah kesempatan untuk berhenti sejenak dari kebisingan dunia. Sebagian orang mulai mengingat masa-masa sulit dalam hidup mereka. Kehilangan, kegagalan, dan luka yang belum sembuh sepenuhnya. Mereka sadar bahwa selama ini, mereka terlalu sibuk melawan keadaan. Terlalu keras pada diri sendiri, dan lupa untuk berserah. Malam itu, Islam tidak datang sebagai doktrin yang menakutkan. Ia hadir sebagai jalan yang menawarkan keseimbangan antara usaha dan penerimaan. Beberapa orang mulai membuka ponsel mereka, mencari informasi tentang Islam. Bukan karena dorongan siapapun, tetapi karena rasa ingin tahu yang tumbuh alami. Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan dalam benak mereka. Tentang Tuhan, tentang tujuan hidup, dan tentang apa yang terjadi setelah semua ini berakhir. Mereka mulai menyadari bahwa pencarian makna hidup adalah kebutuhan setiap manusia. Dan bahwa agama, bagi sebagian orang, bisa menjadi jawaban. Tidak ada kepastian malam itu. Tidak ada keputusan besar yang harus diambil saat itu juga. Namun benih-benih pemahaman mulai ditanam. Bagi sebagian orang, malam itu menjadi titik balik. Sebuah momen di mana mereka berani mengakui bahwa hidup mereka membutuhkan arah baru. Mereka mulai memahami bahwa ketenangan sejati tidak selalu datang dari apa yang dimiliki, melainkan dari apa yang diyakini. Masjid yang mereka datangi dengan rasa penasaran, kini terasa seperti tempat perlindungan sementara. Tempat untuk menenangkan pikiran dan hati. Waktu terus berjalan, tetapi bagi mereka yang larut dalam perenungan, waktu terasa melambat. Pikiran mereka sibuk, namun hati terasa lebih ringan. Malam itu tidak memberikan semua jawaban. Namun ia memberikan sesuatu yang lebih penting, harapan. Harapan bahwa hidup bisa dijalani dengan lebih tenang, lebih bermakna, dan lebih jujur pada diri sendiri. Dan di tengah kelelahan hidup yang selama ini mereka rasakan, Islam mulai terlihat bukan sebagai beban, melainkan sebagai cahaya kecil yang perlahan menerangi jalan. Suasana masjid malam itu semakin terasa berbeda ketika beberapa orang maju ke depan. Mereka bukan tokoh terkenal, bukan pula penceramah. Mereka hanyalah manusia biasa yang membawa cerita hidup masing-masing. Satu persatu, mereka berdiri dengan wajah tenang namun penuh emosi. Di hadapan ribuan orang, mereka bersiap membagikan perjalanan batin yang tidak mudah untuk diceritakan. Seorang pria parubaya membuka kesaksiannya dengan suara pelan. Ia mengaku telah lama hidup tanpa keyakinan yang jelas. Baginya, hidup hanyalah rangkaian kewajiban tanpa makna mendalam. Ia bercerita tentang tahun-tahun yang dihabiskan untuk bekerja keras, mengejar pengakuan, dan membangun citra diri. Namun di balik semua itu, hatinya tetap kosong. Ia mencoba mengisi kekosongan itu dengan berbagai cara. Dari pencapaian, karir hingga hiburan duniawi. Namun semua terasa sementara dan cepat berlalu. Saat ia pertama kali mengenal Islam, ia mengaku skeptis. Banyak prasangka yang ia miliki, terbentuk dari informasi yang tidak utuh selama bertahun-tahun. Namun setelah ia mulai membaca dan bertanya, pandangannya perlahan berubah. Ia menemukan ajaran yang sederhana, namun menjawab banyak pertanyaan hidupnya. Kesaksian berikutnya datang dari seorang wanita muda. Suaranya sempat bergetar saat ia mulai berbicara. Ia mengaku telah lama merasa kehilangan arah. Ia tumbuh dalam lingkungan yang bebas, tanpa batasan yang jelas. Awalnya terasa menyenangkan, tetapi seiring waktu justru membuatnya merasa hampa. Ia bercerita tentang kegelisahan yang sering datang di malam hari. Tentang pertanyaan besar yang tak pernah terjawab meski ia telah mencoba banyak hal. Pertemuannya dengan Islam terjadi secara tidak sengaja. Berawal dari percakapan sederhana dengan seorang teman muslim yang tidak pernah memaksanya apapun. Dari situ, ia mulai membaca dan mendengarkan. Ia terkejut karena Islam yang ia kenal jauh berbeda dari gambaran yang selama ini ia bayangkan. Ia menemukan konsep Tuhan yang dekat, bukan menakutkan. Tuhan yang memahami kelemahan manusia, bukan hanya menghukumnya. Beberapa orang lain turut maju dan berbagi cerita. Ada yang sebelumnya beragama Kristen, ada pula yang mengaku tidak pernah memeluk agama apapun. Meski latar belakang mereka berbeda, cerita yang disampaikan terasa serupa, tentang pencarian panjang, kegelisahan, dan akhirnya menemukan ketenangan.
Mereka menegaskan bahwa keputusan mendekati Islam bukan keputusan instan. Ada proses berpikir, bertanya, dan merenung yang tidak singkat. Tidak satu pun dari mereka merasa dipaksa. Justru mereka merasa diberi ruang untuk memahami dengan ritme mereka sendiri. Saat kesaksian demi kesaksian disampaikan, suasana masjid dipenuhi keheningan yang dalam. Banyak hadirin menyimak dengan mata berkaca-kaca. Beberapa orang mengangguk pelan, seolah menemukan potongan cerita hidup mereka sendiri dalam kesaksian itu. Tidak ada kata-kata yang berlebihan. Tidak ada klaim besar, hanya kejujuran yang disampaikan apa adanya. Malam itu, Islam tidak diperkenalkan sebagai simbol atau identitas semata. Ia hadir sebagai jalan hidup yang memberi arah. Kesaksian tersebut membuka mata banyak orang, bahwa di balik perbedaan budaya dan bahasa, manusia memiliki kegelisahan yang sama. Mereka semua mencari makna, kedamaian, dan rasa diterima. Sesuatu yang tidak selalu bisa diberikan oleh dunia modern. Masjid yang penuh itu berubah menjadi ruang empati. Tidak ada jarak antara yang berbicara dan yang mendengar. Setiap cerita diterima dengan hening, seolah semua orang memahami betapa berat perjalanan yang telah dilalui. Di akhir kesaksian, tidak ada tepuk tangan meriah. Yang ada hanyalah keheningan penuh hormat. Keheningan yang menandakan bahwa apa yang disampaikan bukan sekadar cerita, melainkan pengalaman hidup yang nyata. Bagi sebagian hadirin, kesaksian ini menjadi cermin. Cermin untuk melihat kembali perjalanan hidup mereka sendiri. Dan malam itu, banyak yang mulai menyadari bahwa pencarian kebenaran seringkali dimulai dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Kesaksian-kesaksian itu belum menutup cerita, namun ia membuka pintu menuju momen yang lebih mengharukan di malam yang sama. Sebuah momen yang akan menjadi titik balik bagi banyak orang yang hadir di masjid itu. Setelah rangkaian kesaksian itu berakhir, suasana masjid terasa semakin hening. Tidak ada yang langsung bergerak atau berbicara. Semua seakan menunggu sesuatu yang belum terucap, namun sudah terasa di udara. Beberapa orang yang sebelumnya duduk di barisan tamu mulai berdiri perlahan. Wajah mereka terlihat tegang, tetapi juga mantap. Seolah ada keputusan besar yang sedang mereka pegang erat. Langkah demi langkah mereka maju ke depan. Setiap langkah terasa berat, bukan karena jarak, tetapi karena makna yang menyertainya. Di antara mereka, ada yang menarik napas dalam-dalam. Ada pula yang menunduk, mencoba menenangkan diri sebelum melanjutkan. Tidak ada sorotan kamera berlebihan. Tidak ada sorakan. Semua berlangsung dengan sederhana dan penuh penghormatan. Seorang pembimbing berdiri di depan, menyambut mereka dengan senyum yang tenang. Ia tidak tergesa, tidak mendesak. Ia hanya menunggu kesiapan hati. Sebelum ikrar diucapkan, mereka diberi waktu sejenak. Waktu untuk memastikan bahwa apa yang akan dilakukan bukanlah keputusan sesaat. Beberapa dari mereka mengangguk pelan, menandakan kesiapan. Mata mereka berkaca-kaca, namun tatapannya mantap. Ketika kalimat pertama syahadat mulai diucapkan, suara mereka terdengar bergetar. Kata demi kata keluar perlahan, seolah memiliki bobot yang sangat besar. Sebagian harus berhenti sejenak untuk menahan air mata. Suasana masjid semakin sunyi, hanya suara lirih yang terdengar. Bagi mereka, kalimat itu bukan sekadar ucapan. Ia adalah penanda perubahan arah hidup yang tidak kecil. Orang-orang yang menyaksikan ikut terdiam. Banyak yang menunduk, beberapa terlihat menyeka mata dengan pelan. Saat kalimat syahadat kedua diucapkan, suara yang tadinya gemetar mulai terdengar lebih kuat. Ada keberanian yang tumbuh seiring pengucapan itu. Di momen itu, tidak ada perbedaan latar belakang. Tidak ada status sosial. Semua yang hadir menyatu dalam keheningan yang penuh makna. Beberapa orang yang awalnya hanya ingin melihat, kini ikut berdiri lebih dekat. Wajah mereka menunjukkan pergulatan batin yang tidak sederhana. Tangis pecah, bukan tangis kesedihan, melainkan kelegaan. Seolah beban panjang yang selama ini dipikul akhirnya dilepaskan. Pelukan hangat diberikan tanpa banyak kata. Senyum dan air mata bercampur menjadi satu. Tidak ada janji manis tentang hidup yang akan selalu mudah. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa mereka kini memiliki pegangan baru. Bagi sebagian orang, inilah kali pertama mereka merasa benar-benar diterima tanpa syarat. Malam itu, masjid menjadi saksi lahirnya lembaran hidup yang baru. Lembaran yang dimulai dengan kesadaran dan pilihan sadar. Waktu terasa melambat, setiap detik seakan ingin disimpan dalam ingatan. Beberapa dari mereka terlihat terdiam lama setelah ikrar selesai. Seolah masih mencerna apa yang baru saja terjadi. Ada rasa lega yang sulit diungkapkan.
Campuran antara haru, syukur, dan ketenangan. Orang-orang di sekitar tidak buru-buru beranjak. Semua memberi ruang agar momen itu bisa benar-benar dirasakan. Malam itu tidak diwarnai gemuruh atau perayaan besar. Justru kesederhanaannya yang membuatnya terasa sangat dalam. Di luar masjid, kota Jerman tetap berjalan seperti biasa. Namun bagi mereka yang mengucap ikrar malam itu, dunia terasa berbeda. Sesuatu telah berubah, bukan di luar, melainkan di dalam diri mereka. Perubahan yang mungkin tidak langsung terlihat, tetapi akan terasa dalam setiap langkah hidup ke depan. Malam itu menjadi penanda bahwa perjalanan baru telah dimulai. Sebuah perjalanan yang lahir dari pencarian panjang, dan berujung pada keberanian untuk memilih dengan hati. Kejadian malam itu tidak berhenti di dalam masjid saja. Beberapa jam setelah acara selesai, potongan-potongan video mulai beredar di media sosial. Awalnya hanya diunggah oleh beberapa orang yang hadir sebagai dokumentasi pribadi. Namun dalam waktu singkat, video tersebut menyebar ke berbagai platform. Wajah-wajah haru, suasana hening, dan momen ikrar menarik perhatian banyak orang. Netizen dari berbagai negara mulai membagikan ulang. Kolom komentar dipenuhi beragam reaksi. Ada yang terharu, ada yang kagum, dan ada pula yang mengaku baru mengetahui peristiwa tersebut. Sebagian orang awalnya meragukan keaslian video itu. Mereka mengira itu hanyalah potongan acara biasa yang dibesar-besarkan. Namun seiring munculnya sudut pandang lain dan rekaman tambahan, keraguan itu perlahan memudar. Banyak yang menyadari bahwa peristiwa itu memang nyata. Media lokal di Jerman mulai menyorot fenomena tersebut. Mereka menampilkan laporan dengan pendekatan yang lebih netral dan informatif. Berita itu kemudian diangkat oleh media internasional. Judul-judul artikel menyoroti fenomena spiritual yang jarang terjadi secara terbuka. Diskusi pun berkembang luas. Banyak yang mencoba memahami alasan di balik ketertarikan warga Eropa terhadap Islam. Di media sosial, perdebatan tak terelakkan. Ada yang mendukung, ada pula yang mempertanyakan. Namun mayoritas sepakat bahwa peristiwa itu menarik perhatian dunia. Beberapa mualaf yang hadir malam itu mulai dihubungi oleh jurnalis. Mereka diminta berbagi pengalaman, tentu dengan batasan kenyamanan masing-masing. Sebagian memilih berbicara, sebagian lain memilih tetap diam. Mereka menyadari bahwa perjalanan spiritual adalah urusan yang sangat pribadi. Di tengah sorotan media, para tokoh masjid menegaskan bahwa acara tersebut tidak dirancang untuk sensasi. Semua terjadi secara alami. Mereka menolak klaim berlebihan dan memilih menjelaskan dengan bahasa yang tenang dan proporsional. Hal ini justru membuat banyak pihak menghargai sikap mereka. Tidak ada upaya membesar-besarkan angka atau cerita. Di dunia maya, kisah ini menjadi bahan refleksi. Banyak orang mulai membagikan pengalaman spiritual mereka sendiri. Tidak sedikit pula yang mengaku mulai tertarik mempelajari Islam setelah melihat peristiwa tersebut. Namun ada juga yang mengingatkan pentingnya memahami agama dengan proses yang matang. Tidak terburu-buru, dan tidak karena euforia sesaat. Fenomena ini memunculkan diskusi yang lebih luas tentang pencarian makna hidup di era modern. Di tengah kemajuan teknologi dan informasi, kebutuhan spiritual ternyata tetap menjadi bagian penting manusia. Beberapa akademisi dan pengamat sosial ikut memberikan pandangan. Mereka menilai peristiwa ini sebagai tanda kegelisahan batin masyarakat modern. Mereka melihat bahwa agama kembali dilirik sebagai sumber ketenangan, bukan sekadar identitas. Media sosial yang biasanya dipenuhi perdebatan panas, malam itu justru dipenuhi refleksi dan empati. Banyak orang dari latar belakang berbeda saling berbagi pandangan dengan cara yang lebih dewasa. Fenomena ini tidak hanya bicara tentang Islam, tetapi tentang dialog antar budaya dan antar iman. Masjid yang sebelumnya hanya dikenal oleh komunitas lokal, kini menjadi simbol keterbukaan dan kedamaian. Namun para pengurus tetap mengingatkan bahwa sorotan media bukanlah tujuan utama. Yang lebih penting adalah menjaga niat, ketenangan, dan kejujuran dalam setiap proses. Malam itu mungkin telah berlalu, tetapi gaungnya terus terasa di ruang-ruang digital. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa sebuah kejadian sederhana bisa berdampak luas ketika menyentuh sisi kemanusiaan. Dan di tengah hiruk-pikuk dunia maya, kisah dari sebuah masjid di Jerman berhasil menghadirkan jeda. Jeda untuk merenung, memahami, dan melihat sisi lain dari perjalanan spiritual manusia. Setelah berbagai reaksi bermunculan, perhatian banyak orang perlahan tertuju pada satu hal yang lebih dalam. Bukan lagi soal viral atau angka, melainkan tentang wajah Islam yang terlihat dari peristiwa itu.
Bagi sebagian besar yang menyaksikan, Islam malam itu tampil dengan cara yang sangat sederhana. Tidak penuh retorika, tidak agresif, dan tidak memaksa siapapun. Yang terlihat justru ketenangan. Orang-orang datang dan pergi dengan sikap saling menghormati. Tidak ada tekanan, tidak ada penghakiman. Para tokoh agama setempat menegaskan bahwa inti Islam bukan pada keramaian, melainkan pada akhlak dan keteladanan. Mereka menjelaskan bahwa hidayah tidak bisa dipaksakan. Ia datang melalui proses, melalui pencarian, dan melalui kejujuran hati. Banyak warga non-muslim yang hadir mengaku terkesan bukan karena ceramah panjang, tetapi karena sikap para jamaah. Senyum, kesabaran, dan keterbukaan terasa jauh lebih kuat daripada kata-kata. Islam yang mereka lihat bukan Islam yang marah atau menakutkan, melainkan Islam yang tenang dan membumi. Hal ini mematahkan banyak prasangka yang selama ini melekat. Prasangka yang terbentuk dari potongan informasi yang tidak utuh. Malam itu menjadi bukti bahwa dialog bisa terjadi tanpa perdebatan. Bahwa keteladanan seringkali lebih efektif daripada argumen. Bagi umat muslim yang hadir, peristiwa ini juga menjadi pengingat. Bahwa dakwah tidak selalu harus melalui mimbar. Terkadang, sikap dan perilaku sehari-hari jauh lebih berbicara. Islam, dalam wajah seperti ini, terasa lebih dekat dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Tentang kejujuran, kesederhanaan, dan kepedulian terhadap sesama. Beberapa pengamat menyebut fenomena ini sebagai pertemuan antara spiritualitas dan kemanusiaan. Bukan tentang siapa yang benar atau salah, melainkan tentang siapa yang mau membuka ruang dialog. Di tengah dunia yang sering terpolarisasi, peristiwa ini memberi contoh jalan yang lebih damai. Bahwa perbedaan tidak harus berujung pada konflik. Masjid malam itu bukan simbol eksklusivitas, melainkan keterbukaan. Ia menjadi ruang di mana siapapun boleh datang, mendengar, dan merasakan tanpa tekanan. Para mualaf yang baru mengikrarkan keyakinan pun tidak ditempatkan sebagai tontonan. Mereka dihormati sebagai individu yang sedang memulai perjalanan panjang. Tokoh agama mengingatkan bahwa perjalanan ini tidak selalu mudah. Akan ada tantangan, pertanyaan, dan proses adaptasi yang harus dilalui. Namun Islam mengajarkan kesabaran dalam setiap langkah. Kesabaran dalam belajar, dalam berubah, dan dalam menjalani kehidupan. Malam itu menunjukkan bahwa Islam tidak hanya bicara tentang hubungan dengan Tuhan, tetapi juga tentang bagaimana manusia memperlakukan manusia lain. Pesan damai itu terasa kuat, tanpa harus diteriakkan. Ia hadir dalam keheningan, dalam sikap, dan dalam ketulusan. Banyak yang menyadari bahwa inilah wajah Islam yang sering luput dari sorotan. Islam yang lembut, inklusif, dan penuh empati. Peristiwa itu menjadi cermin bagi banyak orang, baik muslim maupun non-muslim. Bahwa di tengah perbedaan, selalu ada ruang untuk saling memahami. Dan bahwa kedamaian seringkali lahir dari kesederhanaan, bukan dari kebisingan. Malam itu akhirnya berakhir, tetapi kisahnya tidak berhenti begitu saja. Apa yang terjadi di sebuah masjid di Jerman meninggalkan jejak yang jauh lebih panjang dari waktu yang mereka habiskan di sana. Bagi sebagian orang, peristiwa itu mungkin hanya sebuah berita yang lewat di lini masa. Namun bagi mereka yang hadir langsung, malam itu menjadi bagian penting dari perjalanan hidup. Masjid yang perlahan kembali sepi menyimpan banyak cerita yang tidak terlihat oleh kamera. Cerita tentang kegelisahan, harapan, dan keberanian untuk berubah. Tidak semua yang datang malam itu langsung mengambil keputusan besar. Banyak yang pulang dengan hati yang penuh pertanyaan. Namun pertanyaan itu bukan pertanyaan kosong. Ia menjadi awal dari pencarian yang lebih jujur dan lebih dalam. Sebagian orang mulai membaca, sebagian mulai berdiskusi, dan sebagian lainnya memilih merenung dalam diam. Proses ini berjalan pelan, tanpa tekanan, tanpa tuntutan. Sebagaimana seharusnya sebuah pencarian makna dijalani. Para mualaf yang mengikrarkan keyakinan malam itu juga memulai babak baru yang tidak sederhana. Mereka harus belajar, beradaptasi, dan menghadapi berbagai tantangan di lingkungan sekitar. Namun mereka tidak sendirian. Dukungan dari komunitas menjadi bagian penting dalam perjalanan itu. Bagi umat muslim yang menyaksikan, peristiwa ini menjadi pengingat tentang tanggung jawab yang lebih besar. Bahwa Islam tidak hanya untuk diyakini, tetapi juga untuk dicerminkan dalam sikap sehari-hari. Setiap perilaku, setiap kata, dan setiap tindakan menjadi bagian dari dakwah yang nyata. Peristiwa ini juga mengingatkan bahwa hidayah adalah hak Tuhan sepenuhnya. Manusia hanya bisa berusaha menghadirkan kebaikan dan keteladanan.
Tidak ada yang bisa memaksa hati untuk percaya. Keyakinan tumbuh dari kesadaran, bukan tekanan. Di tengah dunia yang penuh kebisingan, kisah ini hadir sebagai jeda. Jeda untuk melihat kembali makna hidup, tujuan, dan arah yang ingin ditempuh. Banyak orang menyadari bahwa pencarian spiritual bukan tanda kelemahan. Justru ia adalah bentuk keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Malam itu menunjukkan bahwa dimanapun manusia berada, pencarian akan kebenaran selalu ada. Baik di timur maupun di barat, kegelisahan dan harapan memiliki bahasa yang sama. Peristiwa ini bukan tentang kemenangan satu pihak atas pihak lain, melainkan tentang pertemuan manusia dengan sisi terdalam dirinya. Tentang keberanian untuk berhenti sejenak dan bertanya, untuk apa aku hidup? Jawaban dari pertanyaan itu mungkin berbeda bagi setiap orang. Namun proses mencarinya adalah perjalanan yang sangat manusiawi. Masjid di Jerman itu menjadi saksi bahwa ruang spiritual masih dibutuhkan di dunia modern. Bahwa ketenangan bukan sesuatu yang kuno, tetapi kebutuhan yang abadi. Kisah ini tidak mengajak siapapun untuk percaya secara instan. Ia hanya mengingatkan bahwa setiap manusia berhak mencari dan menemukan jalannya sendiri. Dan bahwa dalam pencarian itu, ketulusan selalu menjadi kunci. Malam itu mungkin telah berlalu, tetapi pesannya terus hidup. Tentang harapan, kedamaian, dan kemungkinan untuk berubah kapan saja. Karena selama manusia masih bertanya tentang makna hidup, perjalanan spiritual tidak akan pernah benar-benar berakhir.